6 menit 56 detik Kamis 27 April 2023 BMKG mengumumkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 4,7 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa Sidikalang berada pada titik koordinat 3,2 lintang utara, 98,49 gempa berada di darat 9 km barat daya Kabupaten Parau. Adapun kedalaman pusat gempa atau hipocentrum tersebut adalah 5 km. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat Sidikalang mewaspadai potensi gempa bumi susulan. Apa penyebab dari gempa bumi? Gempa bumi bisa dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama, gempa tektonik yang terjadi karena pergerakan atas, pergeseran lapisan batuan di kulit bumi secara tiba-tiba. Fenomena itu terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Selain itu, gempa bisa terjadi karena aktivitas gunung api. Jenis kedua ini disebut gempa bumi vulkanik. Dampak gempa bumi vulkanik. Dampak gempa bumi dapat merusak lingkungan hidup, hilangnya nyawa atau cedera. Terima kasih. Tanah longsor ini terjadi karena musim hujan. Air hujan akan masuk dan meresap ke dalam retaknya tanah dan memenuhi rongga sehingga terjadinya pergeseran tanah. Tanah yang bergeser akan menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Longsor ini terjadi pada tanggal 9 dan 10 Januari 2009. Jadi dampak yang pertama, rusaknya 30 rumah penduduk. Yang kedua, terputusnya jalur antar pemukiman sebagai akibat rusaknya jembatan. Yang terakhir, khususnya pipa saluran air bersih di Dusun Tolo. Jadi tanah longsor di Lombok ini terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Tengah, dan Sumbawa Barat. Jadi untuk pemulihannya, untuk jangka panjang akan dilakukan reboisasi pada lahan kritis, terutama di lereng bagian tengah dan atas dengan tanaman yang berakar dalam, serta perbaikan arus sungai melalui pembuatan tanggul dan tembok penahanan. Terima kasih. Mengenai tsunami Palu, ada dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Pada 28 September, gempa dengan kecepatan 7,4 tersebut juga memicu terjadi tsunami dan likuifaksi. Gempa di Palu terjadi dikarenakan aktivitas sesar Palu Koro yang berarah barat laut Tenggara. Kehancuran wilayah pantai dan turunnya tanah atau likuifaksi menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Di Kota Palu, korban meninggal sekitar 2.132 jiwa dan sebanyak 531 kehilangan. Sedangkan di Kabupaten Donggala, jumlah korban meninggal sebanyak 249 jiwa dan hilang sebanyak 54 jiwa. Pasca tsunami di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan memakan waktu. Pemerintah dan organisasi internasional bekerja sama untuk melaksanakan upaya pemulihan. Bidang-bidang utama meliputi evakuasi dan pembuangan puing-puing, pengelolaan limbah, rekonstruksi infrastruktur, rehabilitasi ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Pemerintah memprioritaskan pembangunan kembali rumah, jalan, fasilitas umum untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat. Upaya pemulihan juga difokuskan kepada mitigasi bencana, perbaikan sistem pengelolaan sampah, dan penerapan rencana pengelolaan sampah yang lebih efisien. Meskipun terdapat tantangan, upaya pemulihan terus membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka. Gunung Merapi menjadi salah satu gunung yang paling aktif di Pulau Sumatera. Berdasarkan catatan kejadian, gunung ini pernah erupsi pada tanggal 8 September 1830 dengan mengeluarkan awa yang berbentuk kembang kol abu-abu kehitaman dengan ketebalan 1.500 meter di atas kawahnya, disertai dengan suara gemuruh. Penyebab meletusnya Gunung Merapi ini, dia menduga letusan ini dapat terjadi karena adanya akumulasi gas pada dapur magma yang telah terjadi bertahun-tahun. Sebelumnya 14 Desember 2023
dampak gunung meletus adalah yang pertama, tanah yang terkena abu vulkanik mungkin menjadi tidak subur untuk pertanian untuk sementara waktu. Yang harus dilakukan saat terjadi erupsi Gunung Merapi ini adalah memperhatikan arah dari PFMBG dan perkembangan aktivitas Gunung Merapinya. Siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Mengetahui jalur evakuasi dan sel yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Terima kasih. Banjir melanda kota Makassar, sebanyak 1.869 jiwa mengungsi. Hujan deras yang terjadi sejak Senin tanggal 13 bulan 2 2023 pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah hingga siang disertai naiknya permukaan air laut menyebabkan banjir di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Data dari Pusdalops BNPB menyebutkan wilayah terdampak berada di 7 kecamatan terdiri dari Manggala, Ujung Pandang, Rapasini, Mamajang, Umalan Rea, Beringkanaya, dan Makassar. Akibat banjir tersebut, sebanyak 554 dan 1.869 jiwa mengungsi dan sebagian besar dievakuasi di 21 titik pengungsian. Kerugian material akibat banjir menyebabkan 554 unit rumah terendam. Selain itu, luapan air menyebabkan genangan antara 50 cm hingga 100 cm, sehingga akses dan aktivitas warga menjadi terganggu karena kendaraan tidak bisa melintas. Upaya penanganan banjir dilakukan oleh tim BPBD Kota ke lokasi kejadian, membantu mengevakuasi warga dan barang-barang serta melakukan pendataan rumah terdampak dan kebutuhan mendesak. BPBD Kota Makassar melaporkan pada Senin tanggal 13 bulan 2 2023 banjir sudah berangsur surut namun cuaca masih hujan. Perakiraan cuaca per 14 sampai 15 Februari 2023 berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau biasa disebut dengan BMKG, cuaca Kota Makassar didominasi cuaca hujan berawan pada siang hari dan hujan pada malam hari. Untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk selalu waspada dan siaga. Pastikan saluran drainase bekerja optimal dan perkuat jejaring peringatan dini tingkat komunitas. Badai siklon tropis Padi terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah bertekanan 995 hektopascal dengan kecepatan angin maksimum 40 knot pada Senin 22 November 2021. Siklon tropis Padi tumbuh dari bibit siklon tropis 90S yang berlokasi di Samudra Hindia yakni sekitar 690 km sebelah selatan barat daya Cilacap, Jawa Tengah. Kekuatan anginnya mencapai 40 knot atau sekitar 75 km per jam. Siklon tropis tersebut berpotensi menyebabkan cuaca ekstrim di 9 wilayah. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Al-Fahri Rajab mengatakan, dampak tidak langsung yang bisa terjadi adalah potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar Pulau Jawa, gelombang tinggi, hujan deras, angin kencang, mampu mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal-kapal. Kekeringan di Pulau Jawa tahun 2003 dilaporkan pertama kali pada bulan Mei di beberapa daerah di Kabupaten Cilacap dan Bogor. Sebelumnya, BMKG memprediksi El Nino, sebuah fenomena pemanasan Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur mulai terjadi di bulan Juni dengan dampak kekeringan meluas pada bulan Juli. Selain memiliki indeks risiko dan bahaya dengan kategori sedang hingga tinggi, hal ini setia berperan dalam membuat wilayah Jawa memiliki curah hujan yang sangat rendah. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada pemulihan yang kandungan air di dalam tanah berkurang. Atau bahkan ada pemulihan yang pertama memelihara atau melakukan rehabilitasi, konservasi lahan dan air. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk Kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran liar adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dampak kebakaran hutan, musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global.
Penyebab kebakaran hutan adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor, diantaranya adalah alam dan non-alam. Para faktor alam biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, tiba-tiba sembaran petir dan erupsi gunung Merapi. Sementara para faktor non-alam biasanya terjadi karena keteledoran manusia. Bagaimana respon pemerintah dalam menangani kebakaran hutan? Pemerintah Indonesia merespon melalui kebijakan-kebijakan untuk mengontrol sangat ketat dan menyeluruh guna meminimalkan terjadinya kebakaran hutan. Kemudian dilakukan aksi nyata, pencegahan di lapangan yang sangat efektif dan penegakan hukum yang tegas. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu yang lebih hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi. Dampak pemanasan global adalah suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Penyebab pemanasan global adalah saat emisi gas rumah kaca menyeluruh bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat. Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global. Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global yang pertama adalah membentuk ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area yang penggunaan terbuka, tempat tumbuh tanaman alamiah atau sengaja ditanam. Beberapa kota besar di Indonesia sangat perlu keberadaan ruang terbuka hijau oleh pemerintah. Sekian.